Desti Maira, buat malu orang Minang nih orang. Apanya malu? Kalau orang Minang main cilok baru malu, ya kan? Ngapain malu? Kan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menjamin setiap orang, ya, menjamin setiap orang di Republik ini, ya, untuk beragama apa saja. Pilih mana yang diyakini. Ya, itu bukan sesuatu yang harus dibuat membuat malu, bukan. Kalau membuat malu, negara nggak akan buat konstitusi itu, Neng, ya. Upiak banun. Halo, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam kita sharing-sharing tentang kebenaran firman Tuhan, ya teman-teman. Dan juga sekaligus saya ingin selalu setiap malam di acara live ini dalam rangka memberikan pertanggungjawaban iman saya kepada setiap orang yang memintanya. Juntak, selamat bergabung, selamat malam. Cantik aja Mbak bagaimana hukum kita mendoakan non-Kristen seperti mendoakan presiden dan lain-lain. Kita wajib mendoakan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, ya, apapun agamanya. Ya, bukankah musuh juga harus kita doakan? Iya kan? Musuh pun harus kita doakan juga gitu. Semua orang yang membenci kita harus kita doakan yang terbaik untuk mereka. Begitupun kita mendoakan para pemimpin kita, walaupun mereka tidak seakidah dengan kita, ya. Semua harus kita doakan yang terbaik untuk mereka. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita, ya, teman-teman. Alfara, Kristen itu apa ya, Mbak? Kristen itu artinya pengikut Kristus, ya, Alfara, ya. Pengikut Kristus disebut Kristen, ya. Kristen itu dari kata Kristus, ya, jadi pengikut Kristus. Ya, teman-teman, shalom, gawatlan, ya, shalom, ya. Yesus nggak pernah bilang Kristen. Ya, ngapain dia bilang Kristen? Dia bukan Kristen, Tuhan Yesus bukan Kristen, ya, karena dia adalah yang diikuti. Yang Kristen itu pengikutnya, ya. Bukan Tuhan Yesusnya yang Kristen, tapi pengikutnya. Kristen itu disebut pengikut Kristus. Jadi Yesus itu siapa? Tuhannya siapa? Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, ya. Tuhannya siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan seluruh umat manusia. Tapi persoalannya ada yang mengenalnya, ada yang tidak, ya. Tuhan Yesus berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Barang siapa yang menerimanya akan disebut sebagai anak-anak Allah. Begitu, ya teman-teman, ya. Yang bikin Kristen itu orang Romawi, bukan Yahudi. No, ya. Yang menyebut kata Kristen pertama kali itu adalah orang Yahudi. Mbak dukung Palestina atau Israel? Saya mendukung perdamaian, ya. Siapa yang membuat rusuh tentu tidak saya dukung. Saya dukung yang membawa damai. Saya mau tanya Ibu, Yesus itu manusia atau bukan? Dia 100% manusia dan 100% Allah, ya. Itu saat dia ada di bumi. Kalau dia sebelum turun ke bumi sebagai manusia, dia 100% Allah, ya. Tetapi ketika dia nuzul menjadi manusia untuk satu misi besar, yaitu penyelamatan, dia punya dua kodrati, 100% Allah sejati dan 100% manusia sejati. Oke, mengapa harus jadi manusia? Karena dia harus mati, ya, supaya dia bisa masuk ke dalam maut untuk menggantikan saya orang berdosa, dan semua orang berdosa yang percaya kepadanya dihukumkan. Begitu, ya Dek, ya. Jalan lurus itu kata di Al-Quran. No, mana yang duluan? Quran atau Alkitab? Mana yang duluan ada? Arifin Akuba, Al-Quran duluan ada atau Alkitab duluan ada? Jadi siapa yang meniru siapa? Ya, be smart. Sejak kapan terus manusia yang pertama siapa dan siapa Tuhannya? Adi. Manusia pertama adalah Adam.
ya, Adam yang diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Itulah manusia pertama. Siapa Tuhannya? Tuhannya ya Tuhan Yesus. Waktu itu dengan sebutan Elohim ya, atau Jehovah. Dia adalah Yesus Kristus. Ya. Kristen ada sesudah konsili Romawi, mana ada? Siapa bilang Kristen ada setelah konsili Romawi? Salah belajar Anda itu ya. Kristen itu sudah ada ya di zamannya Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 bisa Anda lihat. Saya bacakan ya untuk kita semua. Kapan sebutan Kristen itu mulai ada? Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen ya. Jadi ini masih di masa para rasul, di zaman para rasul. Konsili Nisea itu kapan itu? Ya. Nggak ada hubungannya ke sana ya. Jadi sebutan Kristen itu dimulai di Antiokhia. Paham? Jadi Anda harus belajar dari guru yang tepat, jangan dari guru-guru palsu ya. Belajarlah kekristenan dari orang Kristen supaya Anda mendapatkan informasi yang benar, bukan yang menyesatkan. Ya teman-teman, sambil dibantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Dan silahkan Anda bagikan, Anda share ya video live ini ke link-link yang Anda perlu untuk mereka juga bisa terberkati. Kristen itu pengikut Paulus. Nah ini ajaran sesat mana lagi nih? Betul-betul ya, kasihan teman-teman muslim ini ya, dapat ajaran-ajaran yang nggak benar gitu, yang menyesatkan gitu dari guru-gurunya gitu. Kasihan sekali gitu. Rasul Paulus itu juga pengikut Kristus, dia juga Kristen ya. Jadi kalau Kristen pengikut Paulus itu bukan Kristen namanya, mungkin namanya Lusten, ya kan? Lusten itu baru pengikut Paulus. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, nama aja udah nggak benar gitu. Kristen pengikut Kristus. Kalau pengikut Paulus namanya Lusten, nggak ada Lusten di Alkitab, oke? Jadi Anda cerdaslah berpikir ya. Ya teman-teman, thank you Jawara, thank you so much. Panas gerah teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada hari ini saya berencana untuk membahas satu ayat ya, yang saya lihat itu banyak disalahpahami oleh teman-teman kita yang olim ya. Jadi sengaja dikacaukan begitu ya, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh umat-umat Kristen dari Alkitab, yaitu Matius 10 ayat 34 teman-teman. Mungkin teman-teman yang seiman saya sudah hafal ya ayat ini ya. Matius 10 ayat 34 itu Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang ya untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Nah, ini ya, jadi banyak sekali teman-teman olim yang tidak memahami di sini makna dari ayat ini gitu. Mereka membayangkan pedang itu adalah samurai atau golok atau cemeti, begitu kan? Nah, pedang yang bisa membabat orang begitu ya. Bukan teman-teman ya. Yang dimaksud dengan pedang di sini itu adalah pedang roh. Pedang roh. Ya, bukan pedang dalam arti sesungguhnya ya, bukan samurai, bukan golok, bukan ya. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan perang atau pembunuhan, nggak pernah ya, nggak pernah diajarkan untuk menggal orang, nggak pernah ya. Jadi nggak perlu diajarkan, nggak perlu bawa-bawa golok kemana-mana gitu ya, nggak perlu. Nah, ini yang dimaksud adalah ya, kalau kita baca ayat utuhnya gitu ya. Jadi Tuhan Yesus ini datang membawa pemisah teman-teman ya. Pedang ini itu adalah pedang roh. Yang dimaksud dengan pedang roh itu adalah firman Tuhan ya. Seperti yang tertulis itu di Efesus 6 ayat 17. Di situ dikatakan salah satu dari perangkat senjata Allah ya, atau perlengkapan rohani atau perlengkapan perang
orang-orang rohani atau orang-orang Kristen, salah satunya adalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitu firman Tuhan, ya. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Betul bahwa firman Tuhan ini itu sangat tajam, ya, bisa memisahkan jiwa dan roh, ya, bisa memisahkan keluarga, anak dari orang tuanya, ya, saudara laki-laki dari saudara perempuannya, bisa memisahkan ibu dari anak-anaknya, ya, kalau mereka mengikuti yang namanya firman Tuhan, yaitu mereka bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti mereka akan terpisah dengan keluarganya. Itu maksudnya, ya, teman-teman. Nah, di Lukas 12 ayat 51 sampai 53 itu juga di situ ditekankan juga, ya, bahwa aku datang bukan membawa damai, kata Tuhan Yesus, di atas bumi. Bukan, kataku, bukan damai, melainkan pertentangan, ya. Makanya kalau kita ikut Tuhan Yesus, ikut firman-Nya, maka kita selalu akan mengalami pertentangan, begitu, ya. Pertentangan antara keluarga, dalam keluarga, begitu. Coba saya buka, ya, Lukas 12 ayat 51, teman-teman. Apa sebenarnya yang terjadi kalau kita mengikut Tuhan Yesus, terutama bagi kita-kita yang murtadin, ya, yang dari agama seberang lalu pindah menjadi Kristen. Itu semua Tuhan Yesus sudah katakan apa yang bakal terjadi. Judulnya adalah Yesus membawa pemisah, ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman semuanya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, ya. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ya, itu yang terjadi, ya, kalau kita mengambil satu keputusan untuk mengikut Kristus dari agama yang sebelumnya, dan itu dialami oleh semua orang, ya, yang pindah keyakinan jadi pengikut Kristus. Saya mengalami, teman-teman saya semua mengalami, teman-teman, ya. Benar-benar kita benar-benar dipisahkan begitu. Dan sekarang beberapa teman saya mengalami putus hubungan dengan keluarganya, ya, gara-gara live TikTok dengan saya, teman-teman, ya. Jadi sudah tidak dianggap lagi keluarga, ya, sudah dimarah-marahin gitu, ya. Luar biasa, ya, itulah yang terjadi gitu. Dan Tuhan sudah mengatakan, ya, bahwa Dia datang memang membawa pemisah, pasti itu. Jadi kalau kita mengikut Kristus harus bayar harga, ya, bayar harga. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa kita dibenci oleh dunia ini, tapi kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh Allah, ya. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini begitu masif, ya, teman-teman, ya, serangan-serangan dari seberang yang diarahkan kepada iman kekristenan. Nah, setelah saya mengkaji gitu, menganalisa dan merenungkan, ya, saya melihat satu tendensi, ya, mengapa mereka suka menyerang iman kekristenan, bukan mendakwahkan ajaran dari agama mereka, ya, tapi mereka lebih memprioritaskan untuk membicarakan iman kekristenan, walaupun itu ngaur-ngaur saja gitu, ya, ngaur-ngaur semuanya gitu, nggak ada yang tepat gitu, nggak jelas, ya, teman-teman, ya, karena ilmu mereka nggak ada gitu. Ya, jadi mereka mencomot-comot ayat-ayat Alkitab kemudian ditafsirkan secara sembarangan, ya. Dan juga
karena mereka tidak punya Roh Kudus di dalam dirinya, maka mereka tidak akan bisa memahami kebenaran itu dengan tepat, begitu. Pasti melenceng semuanya. Ya, bahkan untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan, itu hanya oleh Roh Kudus, ya. Tanpa Roh Kudus, kata Alkitab, tidak ada yang bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, dari situ saja sudah jelas, ya teman-teman, ya. Tanpa Roh Kudus tidak ada kebenaran yang bisa mereka pahami. Tetapi mereka selalu getol, ya, menyerang iman kekristenan. Nah, kalau bagi saya pribadi tidak ada masalah, ya, karena itu saya ambil sebagai satu kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, begitu, ya. Silahkan saja, ya, sampai kapan mau serang-serang kekristenan, silahkan. Selama itu pula saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil, oke? Nah, teman-teman, di dalam Alkitab, firman Tuhan itu mengajarkan kita apakah yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang selalu menyerang iman kita, ya, atau orang-orang yang selalu menganggap kita musuh, begitu, ya teman-teman, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini Tuhan mengajarkan kita yaitu tentang perlengkapan rohani, ya, di Efesus 10 sampai 20, teman-teman, ya. Perlengkapan rohani. Mari kita baca, ya. Karena ini nggak pernah didengar ini oleh teman-teman muslim, ya. Jadi kita melawan musuh bukan pakai senjata, ya, bukan pakai bom, bukan pakai senjata tajam, ya, tidak perlu. Bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan kita. Sebentar, teman-teman. Ya, Efesus 6, ya. Efesus 6 mulai dari ayat 10, ya teman-teman, ya. Kalau teman-teman punya Alkitab di tangannya, silahkan dibuka, kita bersama-sama membacanya, ya. Kita punya senjata, ya, untuk melawan musuh kita. Nah, ini luar biasanya di sini juga dijelaskan siapa sih musuh kita. Apakah Zuma musuh kita? Apakah Riva musuh kita? Apakah Donditan musuh kita? Apakah si Kainama musuh kita? Bukan, teman-teman, mereka bukan musuh kita, ya. Mereka bukan musuh kita, teman-teman. Musuh kita adalah iblis yang ada di dalam dada mereka, ya. Jadi saya bacakan dari ayat 10. Akhirnya, ini judulnya adalah perlengkapan rohani, ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan siapa? Melawan tipu muslihat iblis, ya, melawan tipu muslihat iblis, teman-teman, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Siapa itu darah dan daging? Yaitu manusia, ya. Jadi perlawanan kita, jadi perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa, ya, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Thank you, Dek. Ayat 13, sebab itu, ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, ya. Jadi jelas di ayat 12, perjuangan kita bukan melawan manusia, teman-teman, ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara, ya, yaitu iblis, ya, iblis, teman-teman. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, apa ini perlengkapan senjata Allah ini apa, teman-teman? Mari kita lihat. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ya. Jadi ikat pinggang kita apa? Kebenaran, teman-teman ya. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Injil damai sejahtera. Itu kasut kita, yaitu sandal kita atau sepatu kita adalah ya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, teman-teman ya. Kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, perisai iman yang untuk itu yang melindungi muka dari serangan musuh, itu namanya perisai ya, teman-teman. Nah, kita gunakan perisai iman ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, itu pentingnya iman ya, teman-teman ya. Harus punya iman yang benar, yang teguh ya. Kepada Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, ini dia ya. Ketopong keselamatan dan pedang roh. Ya, pedang roh itu apa? Yaitu firman Allah, teman-teman ya. Jadi pedang kita bukan samurai, bukan golok, bukan, tapi firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Begitu, teman-teman ya. Itulah perlengkapan senjata orang-orang beriman yang harus kita gunakan dalam melawan panah api dari si jahat ya, dari iblis, teman-teman ya. Jadi karena waktu ini adalah waktu yang terakhir, jadi kita benar-benar harus bisa tegap berdiri ya, untuk tetap teguh berdiri di dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Jangan tergoyahkan, teman-teman ya. Oke. Sekarang saya ingin membaca komentar-komentar ya dari teman-teman. Tapi kalau yang nggak jelas saya nggak baca ya. Kalau yang masih dalam koridor kesopanan saya baca. Destimaira, buat malu orang Minang nih orang. Apanya malu? Kalau orang Minang main cilok baru malu, ya kan? Ngapain malu? Kan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menjamin setiap orang, ya, menjamin setiap orang di Republik ini, ya, untuk beragama apa saja, pilih mana yang diyakini. Ya, itu bukan sesuatu yang harus dibuat membuat malu, bukan. Kalau membuat malu negara nggak akan buat konstitusi itu, Neng ya. Upiak Banun. Kayaknya Upiak Banun saya. Ya, jadi nggak ada itu buat malu orang Minang. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Orang Minang itu juga berhak ya, berhak dilindungi oleh konstitusi negara ya. Emang orang Minang nggak boleh ada yang cerdas. Lucu Segar, Kristen dibawa oleh penjajah Belanda dan Portugis. Ya, Kristen dibawa oleh penjajah Belanda dan Portugis. Yakin Anda? Setahu saya Belanda nggak menyebarkan agama di Indonesia. Ya, yang membawa agama Kristen itu bukan Belanda, bukan Portugis juga. Mereka bukan menjajah secara agama di Indonesia ini ya. Bukan penjajahan agama ya, Lucu Segar ya. Mereka itu ke sini itu murni ya, penjajahan secara politik ya. Mereka ingin meraup kekayaan alam Indonesia, nggak ada ngurus agama di sini ya. Mengapa ada Kristen di Indonesia? Mengapa ada Katolik di Indonesia? Mengapa ada Hindu, Islam, apa semua? Itu juga pendatang semua yang bawa. Ya. Kalau
Kristen itu para penginjil, ada yang dari Amerika, ya, misionaris, ada yang dari dari Jerman, ya, misionaris Kristen, ya, nggak ada hubungannya, nggak ada khusus dibawa oleh Belanda, nggak ada, ya, karena Belanda bukan perang agama di sini. Oke. Islam siapa yang bawa? Ya juga orang pendatang juga, ya. Itu yang membawa adalah para pedagang dari Gujarat. Mereka berdakwah di Indonesia membawa agama Islam, ya kan? Jadi semua agama yang ada di Indonesia ini itu agama pendatang semua, ya. Sama aja, jadi jangan merasa jumawa, ya, nggak boleh. Kita semua sama gitu, sama di mata hukum, ya, sama punya hak dan kewajiban yang sama, ya. Tidak boleh Anda sara-sara di sini, ya, tidak boleh. Tapi bersama Yesus kita pasti menang, gamjut, amin, puji Tuhan, ya. Ali Topan belum clear juga, ya, dengan Matius 7 21 sampai 23. Aduh, udah capek saya menjelaskan, ya. Belum clear juga teman-teman Olim, ya, dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu tidak ada bicara tentang bahwa orang-orang yang berseru-seru kepada nama Yesus dienyahkan atau tidak dikenal oleh Yesus. Bukan itu poinnya, ya. Poinnya bukan itu, teman-teman Olim, ya. Di situ judul perikopnya adalah ajaran sesat. Ajaran sesat apa? Ajaran sesat yang ada di dalam kekristenan, ya. Makanya disebut di situ ditulis bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu adalah percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Itu kehendak Bapa. Ya, jadi harus menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan yang diajarkan oleh guru-guru palsu, oleh penyesat-penyesat, ya, karena di dalam kekristenan sendiri juga iblis bermain gitu. Jadi serang-serangan dari iblis ini terhadap kekristenan bukan cuma dari luar kekristenan, tetapi juga dari dalam, gak kurang masifnya, teman-teman, ya. Banyak sekali, ya, ajaran-ajaran sesat yang masuk ke dalam kekristenan. Jadi supaya terhindar dari itu semua, tadi sudah diajarkan, pergunakanlah, ya, perangkat senjata rohani untuk melawan tipu muslihat iblis, baik dari dalam maupun dari luar kekristenan. Gunakan itu, ya, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi harus mengerti betul-betul, ya, dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dan tentang prinsip-prinsip dasar iman kekristenan itu harus dikuasai sampai ngelotok, ya kan? Karena pengajaran dasar ini yang akan membentengi umat Kristen. Kalau nggak ngerti pengajaran dasar tentang kekristenan, bisa terkecoh oleh iblis, ya, ya, teman-teman. Apa ini? Ambo menantang Uni untuk debat, berani ndak? Datu Ipil, bukan ndak berani, sama setan aja saya berani, sama iblis juga saya berani, ya. Tapi saya itu berhikmat. Ya, saya diberikan hikmat oleh Tuhan. Tidak perlu berdebat dengan orang-orang bebal, ya, yaitu orang-orang yang tidak tahu tentang keimanan saya, tidak paham dengan kitab suci saya, tetapi sok tiu. Nah, itu dia, ya, bebal. Oke, nggak ada gunanya karena Anda dan saya, Datu, ya, Anda dan saya punya standar kebenaran berbeda. Standar kebenaran Anda adalah Al-Quran Anda dan hadis Anda. Standar kebenaran saya itu adalah Alkitab, ya, Alkitab. Bagaimana dua yang punya standar yang berbeda dalam hal kebenaran berdebat gitu? Itu namanya orang gini, ya kan? Nggak ada gunanya begitu. Dan Anda akan melihat, akan memahami ayat-ayat tertentu yang Anda pilih-pilih dari Alkitab saya dengan kacamata Anda sebagai orang Islam, ya. Jadi
Anda ukur dengan ukuran Anda begitu. Sampai kiamat pun nggak akan bisa ketemu, ya kan? Begitu ya. Jadi kalau orang berdebat lintas agama, saya katakan mereka itu hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ya. Jadi mencari pembenaran. Kalau berdiskusi, Anda nih berdiskusi dengan saya, Anda tanyalah semua ya tentang kekristenan kepada saya akan jelaskan dengan sangat baik gitu. Tapi kalau berdebat, no way, oke? Tapi kalau Anda ingin bertanya kepada saya tentang keimanan saya, tentang kitab suci saya, ya, saya akan siap untuk melayani Anda, siap mengajari Anda, ya, siap untuk mengedukasi Anda, ya, siap begitu. Tapi untuk berdebat, no way, itu pekerjaan yang sia-sia bagi saya, oke? Yes. Sedang Yesus sama ibunya Maria aja nyembah Tuhan. Kok kalian nyembah Yesus? Aneh. Maria itu menyembah Tuhan Yesus. Ya. Maria menyembah Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan selain Yesus di bumi ini. Satu-satunya. Nggak ada lagi Tuhan selain Yesus. Ya, jadi Maria pun menyembah Yesus. Ada di Alkitab, di nyanyian Maria. Dia begitu bersyukur, ya, akan juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Oke. Gamjun, tujuan hidup setiap manusia adalah sorga. Yes. Ya, karena di dunia ini hanya 70, itu pun kalau dikasih umur panjang ya, 70 ya sampai 70, lebihnya itu bonus gitu, ya. Kalau dikasih sampai umur 70 tahun, puji Tuhan, ya kan? Tetapi dalam 70 tahun itu harus sudah tahu kita, kalau tiba-tiba mati, runtuh rumah ini, tiba-tiba ketimpa, mati, udah tahu belum mau kemana? Nah, itu bisa dipastikan semasa masih hidup ini. Ya, bagaimana cara memastikannya? Tuhan sudah berikan dua alat, yaitu pikiran, logika kita ya, akal budi, dan kitab suci. Baca ini pakai ini, ya, pahami ini dengan pakai ini, ya, pasti akan bisa ketemu jalan ke surga itu. Ya, teman-teman. Oke. Manusia disembah, sehatkah kalian? Itu kan menurut Anda. Anda kira Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih Anda itu ya? Ya. Kalau Isa Al-Masih itu dia manusia, cuman manusia tok ya. Dia tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan, ya. Dia tidak pernah berfirman selayaknya Tuhan berfirman. Dia tidak ada punya kuasa-kuasa ya, mujizat-mujizat, selain katanya waktu di ayunan bicara, selain itu nggak ada, ya kan? Nggak ada gitu, ya. Nah, jangan disamakan. Isa Al-Masih itu bukanlah Yesus Kristus Tuhan, oke? Beda. Nah, kalau bicara ketuhanan Yesus, bejibun ayatnya di Alkitab. Bejibun, asal Anda mau membacanya, ya. Dia berkuasa mengampuni dosa. Kira-kira manusia berkuasa nggak mengampuni dosa? Selamat. Anda manusia, Anda bisa nggak mengampuni dosa orang tua Anda gitu, bahkan dosa seluruh manusia di bumi ini, bisa nggak? Ya, tapi kalau Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa, ya, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anda bisa buka Markus 2 ayat 10, ya. Di Markus 2 ayat 10, di situ Tuhan Yesus berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia yaitu Yesus berkuasa mengampuni dosa." Ya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Berjalan," maka dia pun berjalan, ya. "Angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu."
Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, itulah Yesus Kristus. Ya, Dia bisa mengampuni dosa manusia. Orang lumpuh yang mau disembuhkan oleh Yesus, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Manusia mana bisa berkata ke orang lain, dosamu sudah diampuni? Kuasa apa dia punya gitu? Otoritas apa dia bisa berkata demikian kepada manusia lainnya? Nggak ada, kecuali yang bisa berkata begitu adalah Tuhan. Hanya Tuhan selamat, ya. Kalau ada teman Anda berkata kepada Anda, dosamu sudah diampuni, kamu pasti bilang, gila loh, emang kamu Tuhan, gitu kan? Nah, tapi Yesus Kristus berkata demikian, ya, supaya kamu tahu di dunia ini Anak manusia, yaitu Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Itulah tanda ketuhanan Yesus, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia seperti kita. Oke. Raja hoax kadrun, Iran banyak yang murtad, lihat di YouTube. Ya, itu sudah rame ya, udah viral ya. Memang dari dulu teman-teman, Iran itu sudah mulai meninggalkan nilai-nilai yang sangat mengekang mereka gitu ya, terutama wanita-wanita Iran ya, itu sudah membakar hijab ya, menggunting rambut sebagai tanda protes ketika seorang wanita, Amina Aini kalau nggak salah ya, itu namanya, seorang perempuan usia 22 tahun, karena salah pakai hijab saja mati di tangan polisi moral ya. Dan mereka, wanita-wanita Iran mulai marah, protes. Thank you Denny, thank you so much ya, marah dan protes. Dan mereka ketika presidennya dapat musibah, helikopternya jatuh dan tewas, itu rakyat Iran sangat bersukacita. Oke. Saya baca lagi ya. Zin kafir. Ada tertulis di Alkitab, untuk bangsa Israel, Tuhan Yesus Kristus akan menyertai sampai akhir zaman. Oh iya, ya, karena bangsa Israel itu masih terikat janji dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi janji keselamatan untuk bangsa Israel itu akan digenapi nanti ya, setelah kerajaan antikristus. Itu bangsa Israel akan bertobat massal menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya, itu semua sudah dinubuatkan oleh Alkitab dan itu pasti terjadi, teman-teman. Kidalang, apa itu? Terus apa fungsi tobat, Nek? Oh, apa ya? Anda tobat. Fungsi tobat apa? Fungsi tobat itu supaya Anda diampuni dosa-dosanya. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, ya. Tanpa pengampunan tidak ada keselamatan. Pertanyaannya, Anda harus bertobat ke siapa? Itu pertanyaannya, ya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda adalah Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Artinya Anda harus bertobat kepada Tuhan Yesus. Jangan salah sasaran begitu kan? Denny, Yesus Kristus adalah Tuhan semesta alam yang akan datang, yang maha kuasa. Yes, benar ya, itu yang tercatat di kitab Wahyu ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang maha kuasa ya. Amin, puji Tuhan ya Denny ya. Kita sekarang sedang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan Yesus. Analog Confession, Rockrim, tidak ada nama Yesus di Quran Mudun. Oh ya, nggak ada ya, di sana cuma ada nama Isa ya. Isa pun itu nama tersendiri ya, karena orang Arab, Kristen Arab sendiri memanggil Yesus Kristus adalah Yesu ya, Yesu, bukan Isa ya. Jadi beda lagi.
lucu segar, dibohongi pendeta, kwek. Orang Kristen sayangnya tidak bisa dibohongi ya, lucu segar ya. Karena ketika kita beribadah, kita semua membawa Alkitab, ya. Kita membaca Alkitab bersama-sama. Ketika pendeta berbohong, itu jemaatnya bisa tahu, ya. Pendeta nggak bisa berbohong. Kalau pendeta salah membaca ayat aja kita tahu gitu, karena kita membawa Alkitab setiap ke gereja, bawa ini, ya. Kalau ada membahas ayat, kita baca bersama-sama, begitu. Beda dengan kalian, kalau ke masjid kemana kan tidak bawa Quran kan, ngoceh aja ustadznya sendiri gitu, iya aja gitu kan, entah iya entah enggak tahu benar apa enggaknya. Tapi kalau kami umat jemaah Tuhan, ya, itu ke gereja membawa Alkitab, dibaca bersama-sama, ya. Jadi nggak bisa dibohong-bohongan gitu, dibohong-bohongin oleh pendeta. Oke. Wandi, Nabi Muhammad 13 istrinya, ya. Kalau di kekristenan nggak ada ya, nggak boleh. Gamjun, hanya Yesus yang bangkit dari mati dan naik ke sorga. Yesus adalah Tuhan. Yes, karena Tuhan Yesus berkata, aku datang dari sorga, ya. Aku telah turun dari sorga dan naik ke sorga. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu yang datang dari sorga, datang ke bumi ini menjadi manusia. Kemudian setelah dia mati disalibkan, kemudian dia bangkit pada hari ketiga setelah 40 hari menampakkan diri kepada semua rasul-rasulnya dan kepada banyak orang. Di depan mata 500 orang dia terangkat ke surga, ya. Jadi jelas tidak bisa disangkali lagi bahwa Yesus itu datang dari surga dan dia kembali ke surga karena dia Tuhan. Tidak ada manusia mana yang datang dari surga, nggak ada, ya. Nggak ada manusia yang datang dari surga. Oke, kecuali Tuhan.